sama-sama Kang Sukawuh mencari ilmu bersama-sama dan nanti berbagi, dan insya Allah bisa kita terapkan di dalam mengimplementasikannya di dalam kegiatan kita sehari-hari yang berkaitan dengan tugas pokok kita sebagai pendidik. Begitu, Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada yang telah hadir bersama kami. Kurang lebih ada 13.000 ini yang sudah hadir. Harusnya kemarin saya tanya Pak Wisnu minimal 15 juta, 15 juta, yang hadir 13 juta. Nggak apa-apa, nanti semoga bisa bertambah. Ini merupakan tidak lanjut dari kegiatan kita yang kemarin, yang dulu pernah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah di IPA. Gitu, tombel itu pas zaman Pak Agus dan kawan-kawan itu. Terus mohon maaf kita sempat vakum agak lama, kemudian ini kok ada pas momennya, ada yang perlu dibagikan oleh Pak Wisnu. Makanya kami bersama teman-teman tim Kobel memulai kegiatan Kobel dan mencoba melaksanakan kegiatannya secara rutin. Mumpung pas juga momennya kita harus mengisi ekin, jadi jangan lupa foto, nanti kita abadikan juga foto, kita bisa masukkan ke pengembangan kompetensi. Kami dari tim Kobel mengagendakan bahwa, mohon maaf ini sebenarnya bisa teriak nih, harus pakai ini biar suaranya masuk ke rekaman. Kami mengagendakan Kobel ini sebulan sekali, insya Allah nanti dengan narasumber yang bergantian dan yang bertugas pun nanti bergantian. Jadi nanti MC gantian dengan siapa, notulin juga gantian, narasumber pun juga nanti sama, mulai dari karena ini Pak Wisnu deadline-nya harus hari ini terakhir, jadi Pak Wisnu kami 2 bulan. Nah besok mulai dari Bapak sekolah nih, Pak Kepala nih, besok pas Kobel mungkin ada yang bisa dibagikan dengan Bapak Ibu Guru. Nah kemudian nanti bergantian dengan Bapak Ibu Guru yang lain. Begitu ya teman-teman, kami mohon kerjasamanya, kita sukseskan bersama kegiatan komunitas belajar kita. Sementara di kelas 9D, karena kemarin saya bukan dengan pembina pramuka, karena ini kelas 7B dipakai. Nah rencananya besok mulai bulan depan itu kita akan menggunakan kelas 7G. Kelas 7G sebagai ruang Kobel kita. Begitu, dan harinya diagendakan kalau tidak Rabu ya Kamis, tapi nanti fleksibel menyesuaikan dengan narasumber yang bulan itu bertugas begitu. Nah, Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa menambah keberkahan dan kelancaran kegiatan pada sore hari ini. Pak sudah siap. Telah hadir bersama kita narasumber dari jauh di sana, dari benua partai dan ya, yang siap berbagi ilmu dengan kita. Kepada Pak Wisnu Guru SPD, saya persilakan. Terima kasih atas sebelum kita mulai, saya juga dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, di kesempatan pada kali ini, perkenalkan saya Wisnu Nugroho. Ini sebagai tindak lanjut dari program dari BPTK. Kebetulan kemarin ketika mungkin akhir bulan di bulan September yang lalu, saya kebetulan diberikan kesempatan oleh
pemerintah Kabupaten Magelang untuk mengikuti Capaska tingkat provinsi Jawa Tengah. Nah, ini hasilnya akan coba saya diseminasikan kepada Bapak Ibu kaitannya dengan praktek baik yang sekiranya mungkin semoga saja bisa memberikan hal-hal yang baru untuk dunia pendidikan di kita semuanya, khususnya di SMP Negeri 1 Candi Mulyo. Baik Bapak Ibu, untuk hal yang akan kita sampaikan ada beberapa hal khususnya yang akan kita sebenarnya ini kalau kemarin itu ada 7 konsep materi. Cuman hari ini saya yang pertama akan menyampaikan terkait dengan implementasi potensi kenali potensi siswa. Lalu yang kedua yaitu implementasi jaring koneksi. Ini kaitannya dengan bagaimana sih kita akan berbicara dengan siswa, bagaimana sih kita berbicara dengan murid dengan baik, dengan bisa diterima dan murid bisa menerima kita. Nah, ini nanti akan kita bahas dengan teori pendekatan teori psikologis yang kita bahas bareng-bareng. Lalu yang terakhir nanti ada kaitannya dengan kolaborasi. Ini adalah peningkatan mutu khususnya kita sebagai pendidik, bagaimana kita berbarengan bekerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya siswa-siswi kita di SMP Negeri 1 Candi Mulyo yang mana pertumbuhan akhlaknya cukup stagnan. Nah, ini kita bareng-bareng semuanya kita berupaya untuk menciptakan kolaborasi antara guru, kepala sekolah, masyarakat, dan mungkin nanti di lingkungan lembaga di sekitar yang ada di SMP Negeri 1 Candi Mulyo. Baik Bapak Ibu, ini sebagai pembukaan. Nanti yang pertama yaitu penyampaian hasil. Jadi kemarin itu saya sudah mencoba mengimplementasikan terkait dengan bagaimana sih anak-anak itu harus mengenali potensi dirinya. Lalu yang kedua yaitu penyampaian hasil juga terkait dengan jalin koneksi antara saya berusaha untuk menjalin koneksi dengan anak-anak, bagaimana caranya dan menggunakan teori apa, insya Allah nanti akan kita bahas di sesi kali ini. Lalu yang terakhir yaitu bagian kolaborasi. Ini yang akan kita bahas bareng-bareng ya Bapak Ibu guru semuanya. Bagaimana sih kita membangun kolaborasi menghadapi permasalahan yang ada di sekolah yang cukup kompleks, sedang ataupun cukup ringan, itu gimana sih cara kita untuk menanganinya atau menyikapinya sebagai lembaga pendidikan. Nah, ini nanti kita akan bahas bareng-bareng. Lalu yang terakhir yaitu studi kasus. Nanti kita akan mencoba kita ulas terkait bagaimana sih kalau ada masalah A, B, C dan lain sebagainya kita menyikapinya terhadap masalah tersebut. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya hanya meminta waktu Bapak Ibu mungkin 30 menit, sisanya akan kita bahas untuk studi kasus. Semoga Bapak Ibu guru bisa mengikuti dan mungkin di luar sedang hujan kita hangatkan di sini dengan hal-hal baru yang mungkin saja bagi saya ini adalah hal yang cukup baru. Baik Bapak Ibu, kenali potensi. Nah, kenapa sih alasan kita harus mengenali potensi siswa? Saya berusaha mencoba mencari data di SMP kita khususnya. Saya mencoba cari data kelas 9. Faktanya banyak anak-anak itu bingung mengenai saya itu mau melanjutkan kemana sih? Saya mau melanjutkan ke SMA, SMK atau apa? Saya bingung kenapa sih saya itu bakatnya apa sih? Saya kenapa harus melanjutkan SMK? Nah, ini yang kemarin saya sudah implementasikan kepada anak-anak. Nah, artinya harapannya ketika ini sudah tuntas, tidak ada lagi angka putus sekolah. Saya cukup terkaget waktu itu mungkin 3 tahun yang lalu ada siswa saya sebutkan namanya saja Andra. Waktu itu 9B, wali kelasnya Bu Riyati kalau nggak salah. Kelas 9B di Nusa masih di sampai sana. Nah, tersebut itu nggak mau lanjut sekolah. Alasannya bukan faktor ekonomi, bukan faktor yang lainnya. Yang menjadi alasan adalah dia itu bingung mau melanjutkan kemana. Nah, berada dari situ, saya berusaha, jangan sampai hal ini terjadi kepada anak-anak
ada saat ini. Karena ketika anak itu putus sekolah karena gara-gara nggak tahu terkait mau ke SMA, SMK dan lain sebagainya, nah ini yang harus dilakukan yaitu menggali potensi anak. Banyak cara teman-teman kalau itu semuanya bisa menggunakan asesmen psikologi atau bisa juga menggunakan asesmen yang disampaikan oleh bapak ibu guru yang biasanya BK, teman-teman BK itu sudah paham terkait dengan hal itu. Nah, alasannya kenapa membantu mereka berkembang secara optimal, menumbuhkan rasa percaya diri, mempermudah orang tua dan guru dalam memberikan dukungan yang tepat, serta membangun anak memenuhi jalur yang dimaksudkan. Jadi yang menjadi garis ataupun benang merahnya yaitu agar anak itu mau lanjut ke jenjang SMA, SMK atau pendidikan atas itu sesuai dengan alur ataupun kemampuan yang mereka miliki. Nggak ada lagi nggak sekolah karena bingung saya mau lanjut di mana ya. Nah ini kenapa kok saya sampaikan anak karena alasannya itu. Dan uniknya saya datang masuk ke JBK, anak-anak itu rata-rata ya sama merasakan Pak saya itu bingung. Bahkan kemarin mungkin Bu Ira lihat juga ya di depan orang saya itu saya harus mengambil anak-anak yang selesai BPK itu. Tiba-tiba anak-anak pembantu yang sedang olahraga itu datang tanya terkait apa? Terkait dengan tujuan. Awalnya cuma 1, 2, tiba-tiba 1 kelas berputra tambah lagi 9A anak-anak yang habis pelajaran matematika sekolah teknisi datang juga ke situ. Pertanyaannya simpel, saya itu mau kemana? Saya mau lanjut ke SMA dan atau yang lainnya. Mungkin ini hal yang berbeda mungkin, tapi ini bagi mereka adalah suatu hal yang sangat-sangat diperlukan. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi dasar kenapa kok saya mengambil kenali potensi. Nah ini, nah itu saya lupa ngedit ya, harusnya saya harus itu. Baik, kalau langkah-langkahnya implementasinya bagaimana? Mungkin ini Bapak Ibu guru juga sudah familiar. Saya hanya menyampaikan terkait praktik teknik. Yang jelas yang pertama itu adalah asesmen. Biasanya asesmen itu sudah ada di internet sudah banyak. Dulu Pak Agus juga sudah ada pengenalan bakat dan minat ya. Itu sudah diterapkan di kurikulum mereka yang lalu. Nah, untuk saat ini kebetulan kok belum sampai ada, kita berupaya untuk itu menambah hal tersebut. Nah, setelah membuat asesmen, kita bagikan hasil asesmennya tadi. Lalu setelah itu kita tabulasi datanya. Dan ternyata tadi keluar tadi muncul angka tadi 60% Bapak Ibu. Artinya kalau misalkan 30 atau 10 anak, kita ada 10 anak yang ada di sini, 6 anak itu masih bingung mau lanjut kemana. Nah ini yang jadi PR khususnya guru besar. Atau mungkin nanti Bapak Ibu guru wali kelas dan guru wali bisa mendampinginya, khususnya yang kelas. Lalu setelah tabulasi data kita implementasi hasilnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk NPL, kalau BK, RBP, atau mungkin nanti ada pelayanan terkait dengan konseling mereka, konseling karir atau bimbingan karir terkait dengan masyarakat. Nah, contoh yang paling simpel tadi Bu Irma menyampaikan syarat-syarat ataupun pesan dari sekolah yang biasa itu. Nah, itu anak-anak ternyata antusias Bu, bahkan orang besar mau. Nah, harapannya ini bisa mengikis ataupun bisa mengintervensi di problem dulu terkait dengan anak putus sekolah. Saya coba searching iseng gitu ya. Ternyata angka anak putus sekolah di SMP SMA itu 20%. 20% itu angka yang sangat besar. Itu tuh kalau misalnya pilpres kemarin itu sudah banyak banget ya. 20% walaupun enggak terlalu. Nah, baik, itu terkait dengan yang pertama terkait dengan pengenalan kenali potensi. Ini sebenarnya tadi untuk teman-teman yang BK.
Nah, tapi saya di sini diberikan amanah untuk menyampaikan praktek teori. Nah, lalu yang kedua, Bapak Ibu, yaitu terkait dengan dalil koneksi. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa yang pertama kali Bapak Ibu pikirkan atau Bapak Ibu rasakan atau Bapak Ibu dulu pahami ketika mendengar kata koneksi? Apa Bapak Ibu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Hubungan, jaringan. Nah, dalam hal ini betul yang disampaikan Bapak Ibu tadi, bahwa di sini kita berupaya menjalin koneksi hubungan, interaksi, keterikatan kita terhadap peserta didik. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas melalui pendekatan dari teori realita. Teori realita itu simpel. Bapak Ibu guru menyampaikan hal tersebut secara tidak langsung, pasti Bapak Ibu guru menyampaikan tentang teori realita. Nah, ini nanti kita akan bahas maksudnya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya utama adalah menciptakan lingkungan yang aman. Aman di sini artinya aman secara psikis, kejiwaan, maupun aman secara fisik ataupun secara raga. Jadi aman di sini definisinya dua, yaitu aman fisik dan aman secara psikologi. Untuk terbuka dan menyelesaikan masalah. Nah, itu kaitannya dengan menjalin koneksi. Kenapa kita harus menjalin koneksi? Karena kita diwajibkan ataupun memiliki nilai-nilai empati dalam diri kita, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, ini kita akan bahas terkait dengan menjalin koneksi. Nah, ini baru yang saya simpulkan. Bagaimana sih pendekatan nggak harus konten gitu, bicara ya, ataupun interaksi, koneksi, teknik realita ini. William Glasser itu kalau misalkan dulu ketika kita apa namanya ada dengan yang ada bunga ya pada itu kan beliau itu selalu menggunakan pendekatan psikoanalisa, itu teorinya Sigmund Freud ya. Tapi kali ini kalau untuk kemarin teman-teman yang guru penggerak itu menggunakan pendekatan dari teorinya Abraham Maslow, yaitu teori motivasi yang hierarki Abraham Maslow. Nah, untuk kali ini pendekatannya yaitu terkait dengan pendekatan konstitusional. Kenapa sih realitas di sini untuk saat ini? Karena paling mudah loh itu, paling mudah. Teknik utamanya yaitu WBDB. Kalau teman-teman itu psikologi itu biasanya WBDB. Teorinya Glasser ini menitik beratkan pada permasalahan hari ini, pengambilan keputusan dan pelaksanaan di masa yang akan datang. Kalau ada masalah, yang pertama yaitu ada bonus. Bonus itu keinginan anak, atau kita melihat sesuatu masalah, kita tarik, lalu kita Mas, kamu kok nggak pernah ngerjain saya? Kamu kenapa seperti itu? Kamu ada keinginan nggak untuk merubah hal itu? Nah, itu dibuat. Kalau mereka mau untuk merubah sikap ataupun merubah hal-hal terkait dengan dirinya, masalah dirinya, berarti bonusnya ini sudah dapat. Lalu yang kedua yaitu doing and direction. Doing itu apa yang mereka lakukan, direction itu apa yang kita arahkan. Jadi identifikasi tindakan dan arah individu saat ini. Lalu yang ketiga evaluasi, mengevaluasi perilaku. Yang keempat planning. Contohnya seperti ini, misalkan ada siswa kita yang nggak ngerjain PR. Ini pasti sering terjadi. Dan gimana sih cara kita menjalin koneksi dengan anak agar anak itu nggak terlalu tersinggung atau mungkin bisa merasa aman dan nyaman. Yang pertama, kita kasih tahu anak, Mas, kamu itu nggak ngerjain PR saya selama sekian hari. Kira-kira kenapa ya? Kira-kira kamu ingin berubah nggak sih apa yang kamu lakukan hari ini? Itu bos. Oh iya Pak, saya mau berubah kok. Bos, ini gambarannya ya. Secara realita mungkin agak susah dilakukan. Lalu yang kedua doing. Doing itu anak itu diarahkan apa
sih yang sudah dia lakukan? Apa sih yang sudah dikerjakan? Lalu kita arahkan. Oh ya Pak, mohon maaf semalam saya main game. Mohon maaf Pak, saya semalam itu sedang sibuk bertemu dengan teman saya sehingga saya lupa waktu. Misalkan seperti itu. Nah, kita mendirection itu, kita mengarahkan itu. Oke, kamu melakukan itu. Kira-kira itu bisa memberikan kamu dampak baik nggak? PR-mu selesai nggak? Nah, ternyata kan juga. Nah, setelah itu dievaluasi. Enggak Pak, nggak selesai. Ternyata nggak selesai. Kita evaluasi baik karena nggak selesai. Harapanmu, kamu bisa merubah sikap itu tadi. Agar apa? Agar dia itu mempunyai kesadaran dan bisa mengambil keputusan. Jadi bisa mengambil keputusan. Baik, tadi kamu sudah lalai dalam mencari ibadah dan hari ini kamu merasa melakukan itu. Kira-kira untuk kedepannya kamu harus bagaimana? Nah ini di fase evaluasi. Lalu di planning, baik Pak, saya besok akan seperti ini. Misalkan akan melakukan hal positif ya lainnya. Ataupun saya akan melakukan mengerjakan kerja terlebih dahulu setelah itu selesai. Nah, teknik ini sangat mudah sekali, simple. Tinggal WDEP, what, do and direction, evaluation, B-nya itu planning. Cuma itu. Harapannya dari sini itu anak itu nggak merasa tersinggung. Gue mana itu yang sering saya lakukan juga kok. Ternyata ya kurang efektif. Kayak saya kemarin contoh BTK anak-anak nggak masuk, saya hati seperti itu. Ternyata ya sama, saya kasih dukungan ngerjain nulis itu. Ternyata nggak tulis. Nah, kemarin saya coba menggunakan aplikasi ini, ternyata Raka Fatih mau kok masuk, ya walaupun ada apa ya. Tapi minimal Bapak Ibu dulu coba deh pakai tekniknya ini, WDD, what, doing direction, P-nya evaluation, P-nya planning. Kita coba seperti itu. Kali aja anak-anak itu dari merasa nyaman, merasa aman, itu bisa lebih baik. Nah, ini nggak hanya untuk guru BK saja, tapi untuk harapannya ya bisa menjalin koneksi itu nggak hanya guru BK, tapi untuk semua guru yang ada di SMP terdekat. Nah, itu ya Bapak Ibu terkait dengan nah, lalu ini segitiga restitusi ini Pak Setnya saya masih ingat dulu di kelas B itu menyampaikan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Yaitu proses pendisiplinan positif yang membantu murid memperbaiki kesalahan. Nah ini menggunakan pendekatan secara wawancara atau pendekatan secara verbal. Yang pertama yaitu menstabilkan integritas. Misalkan ada anak nih melakukan kesalahan itu belum gitu. Kalau menurut teorinya ini segitiga restitusi, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Oke, nah semacam punya masalah kok gak ada yang masalah. Lalu yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tapi apa yang kamu lakukan itu salah nggak sih? Iya Pak, salah. Lalu yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Baik dari kesalahan tadi, kira-kira kamu mau gimana? Kamu mau nggak mengambil satu satu tanggung jawab yang harus kamu? Walaupun ini belum tentu efektif Bapak Ibu, saya juga nggak bisa menjamin, tapi minimal ini bisa memberikan kenyamanan buat rasa aman dan nyaman, baik itu secara fisik maupun psikologis. Nah, ini langsung aja stop gitu, karena ya juga ya. Baik, Bapak Ibu, ini yang menjadi poin utama yang akan kita bahas kali ini, yaitu terkait dengan membangun kolaborasi. Baik, kolaborasi itu, yaitu apa Bapak Ibu kolaborasi? Kerjasama ya, ya, ataupun saling membantu antara person yang lain dengan person yang lain. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu kita
kita itu dalam satu lembaga, ya harus lembaga ya. Kita dalam satu organisasi terkecil dalam hidup kita yaitu keluarga, pasti ada masalah. Contoh saya itu anak baru kemarin dua. Mungkin dari situ yang awalnya satu, kedua itu pasti ada adaptasi. Ada hal-hal yang baru yang belum tentu saya rasakan. Nah di situ akan muncul masalah itu apa definisinya? Masalah itu adalah ketidaksamaan antara realita dengan apa yang kita rasakan. Jadi ekspektasi kita dengan realita itu tidak sama. Itu yang namanya. Nah, dengan masalah-masalah yang ada di SMP kita mungkin ataupun di lembaga kita, itu perlu ada yang namanya satu, yaitu kolaborasi. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya yang utama yaitu membantu murid menyelesaikan masalahnya secara efisien dan holistik. Di sini yaitu secara keseluruhan ataupun secara mendalam, itu holistik. Lalu yang kedua, jadi kolaborasi itu tidak hanya one man show, ataupun pertunjukan satu orang, tetapi harus ada kolaborasi dengan satu pihak dengan pihak lain. Dari level paling bawah sampai level paling atas, dari bapak ibu guru, wakil kepala sekolah, dinas pendidikan, kementerian dan Indonesia itu harus ada kolaborasi. Nah ini mungkin yang seringkali kita itu tanpa sadar melakukan, tapi kadang-kala itu ada hal-hal secuil yang lupa kita lakukan dalam hal kolaborasi. Mungkin kita terlalu individualis atau mungkin kita belum bisa menyikapi itu dengan baik. Nah makanya ini perlu bentuk yang namanya kolaborasi. Nah ini pembelajaran untuk kita seharusnya saya. Lalu yang kedua, meningkatkan peran orang tua dalam dalam pendidikan. Alhamdulillah ya, kemarin kita sudah melakukan awal tahun itu ada PPDB dan alhamdulillah aktivitasnya bagus sekali. Kita lebih berusaha teman-teman semuanya, Pak Ketua PPDB, Bapak Mahasiswa dan Bapak Ibu semuanya, dan ini sudah disambut baik. Artinya apa? Artinya di sini memiliki kolaborasi yang baik, khususnya yaitu menyamakan persepsi pendidikan kita saat ini dengan masyarakat dan keluarga. Nah, ini yang harus kita sadari bersama manfaatnya. Lalu yang ketiga, menyediakan dukungan lebih banyak untuk murid yang membutuhkan. Jadi untuk kurikulum merdeka itu kalau dalam teori konseling namanya plan center terapi. Jadi berpusat pada klien di psikologi itu. Tapi kalau untuk kurikulum saat ini sama ya kurikulum merdeka ini, yaitu menggunakan, jadi pendekatannya anak itu diberikan kebebasan dalam berpikir dan mengambil keputusan. Nah, identifikasi level, nah ini yang sering kali jadi mispersepsi ataupun hal-hal yang sering terlewat. Jadi secara gambaran masalah di sekolah itu terbagi menjadi tiga tingkatan, tiga level. Yang pertama tadi saya ini universal. Contohnya apa Bapak Ibu? Universal itu artinya dirasakan mayoritas murid tanpa risiko tinggi. Contohnya yang mungkin yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru ketika mengajar yaitu ada siswa yang mungkin nggak percaya. Jadi level 1 itu level yang paling rendah, nggak percaya. Lalu yang kedua, lain-lain nanti akan kita bahas. Jadi level 1 yaitu sifatnya universal yang dirasakan oleh semua siswa. Entah itu tidak bisa bersosialisasi dengan baik, atau mungkin merasa resiliensinya rendah, resiliensi itu daya juangnya rendah, atau mungkin yang lainnya. Yang setiap tahun itu pasti ada, mayoritas dirasakan oleh anak. Bagaimana cara penanganannya? Nanti akan kita bahas. Lalu yang kedua yaitu tier 2 atau level 2 yaitu terarah. Jadi level
tinggi lagi tingkatannya, sedang menuju berat, yaitu murid dengan kesulitan yang mulai terlihat membutuhkan dukungan tambahan. Contohnya yaitu ketika ada anak, ketika dia itu kelas 7 bagus ya, pintar ya, tapi kelas 8 karena ada hal-hal tertentu jadi merosot secara akademis ataupun dari sikap. Nah ini kan karena ada pengaruh lingkungan atau ada yang mengintervensi. Nah ini yang level kedua. Cara tindakannya gimana? Lalu yang ketiga, teori yang terakhir, ini teori yang paling rumit, susah. Ini pernah kita rasakan juga. Mungkin teman-teman BK, aku juga ingat ketika kita sampai alih tangan kasus ke Surabaya itu. Nah ini termasuk teori 3 atau level 3. Nah, murid dengan kebutuhan signifikan dan kompleks memerlukan layanan individual. Biasanya neuropsikologisnya kurang baik atau mempunyai masalah psikis yang belum bisa ditindak lanjut oleh guru ataupun di tingkat wakaf atau pasto. Nah ini nanti itu. Baik Bapak Ibu. Nah level 1 coba Bapak Ibu. Tadi kan sifatnya universal ya. Saya ingin kita coba bedah sedikit. Kira-kira saya kasih level 1 itu sifatnya universal ya. Jadi yang dirasakan oleh mayoritas siswa. Kira-kira yang pertama apa Bapak Ibu? Contoh level 1. Kira-kira kalau kita punya masalah di sekolah, itu level 1 itu apa contohnya? Sifatnya universal atau dirasakan oleh semua siswa mayoritas siswa. Contohnya apa Bapak? Malas, oke. Lalu jahil ya, ataupun lebih bullying ya, ya. Bullying secara apa namanya? Sikap non verbal ya, bullying. Ya bullying verbal ya. Ini masih dalam universal. Terus contohnya apa yang baru? Rame di kelas ya apa ya? Tidak memperhatikan mungkin ya? Oh, tidak konsentrasi. Kalau kita bahas aja bareng-bareng ini, biar kita itu bisa membedakan ini cara penanganan kasusnya harus ingat apa, apakah harus ke langsung ke klinis ya, atau juga anak-anak. Misalkan anak nggak bisa sosialisasi, harus tahu dulunya, kita harus memperhatikan. Kalau lagi bawa ibu contohnya tidak melakukan tugas, semangat dia terus. Iya, iya, memang ini yang mungkin di grup itu kan sering ya. Nah ini grup itu tapi dia melanggar tapi dia dan lain-lain. Lalu yang kedua itu coba kita coba. Kira-kira kalau misalkan kalau dari teorinya tadi kan, level 2 itu yaitu murid dengan kesulitan yang mulai terlihat membutuhkan dukungan tambahan. Jadi membutuhkan penanganan khusus pendampingan, tapi levelnya belum tinggi. Kira-kira apa Bapak Ibu? Tulisannya bisa dibaca, betul. Itu kan perlu pendampingan dari guru atau wali kelas. Tulisan bisa dibaca. Nah, terus bisa jadi apa lagi? Nah itu ya bullying secara langsung ya, non verbal ya. Bullying non verbal bisa. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Kira-kira? Contohnya apa ya? Anak berprestasi yang menurun. Contohnya seperti itu. Jadi dia itu punya prestasi seharusnya. Atau bahasa psikologinya saya lupa. Ada resiko ya. Jadi anaknya itu pintar sebenarnya. Tapi karena ada pengaruh dari lingkungan, dia itu melandai apa namanya akademisnya.
penurunan akademis dan nilai akademis yang mungkin atau ada seperti itu. Nah, untuk yang intensif ini tadi dari segi bahasa ataupun pengertian. Murid dengan kebutuhan signifikan dan kompleks memerlukan layanan individual. Jadi memerlukan orang yang di luar sekolah yang memiliki keahlian tertentu kaitannya dengan itu. Contohnya apa Bu? Apa? Ya, hal itu namanya apa itu Bu yang baik? Nah, berkebutuhan khusus ya. Lebih ke arah neuropsikologinya ya, dia ininya ya. Ya, inklusi ya, kalau seperti itu ya. Nah, ini membutuhkan contoh yang lainnya kecelakaan. Ini kan memerlukan bantuan penanganan dari orang yang ahli. Jadi masalah itu nggak harus yang kaitannya dengan pendidikan juga. Misalkan berada di lingkungan luar sekolah ataupun berada ke kantor polisi misalkan bolos, nah itu masuk ke intensif, memerlukan bantuan dari orang-orang yang ahli. Nah, untuk penanganannya kita loncat sebentar Bapak Ibu. Nah, ini yang di bawah ini itu adalah masalah murid dengan keanekaragaman siswa kita. Ada yang usil, ada yang jahil, ada yang pintar, ada yang secara akademis kurang baik dan lain sebagainya. Itu adalah masalah murid yang sering dirasakan oleh kita. Lalu untuk tingkat ringan ini nggak membutuhkan intervensi dari pihak luar, hanya berada di tingkat individu. Misalkan anak nggak memperhatikan di kelas. Nah, coba Bapak Ibu gunakan tadi yang UTEP tadi. Saya nggak menjamin bisa itu, gitu. Tapi minimal ada koneksi antara siswa dengan guru itu baik. Saya itu ketika kesiswaan tahun lalu, saya ngerasa adalah maaf itu saya perbaiki ketika jam olahraga dulu Alvin ya, kelas 9 saya anaknya guru besok guru bukan atau siapa? Bu Septi 9 saya Alvin itu ya Allah seperti itu orangnya. Iya, itulah kita tidak usah memperdebatkan itu. Ya, jadi Alvin itu nek dikerasin, ternyata dia itu nggak bisa, nggak seperti siswa-siswi yang lainnya. Tidak. Ternyata saya dekati ketika selesai olahraga, ngobrol santai, dia di depan sini. Ternyata ya dia apa yang dia rasakan itu keluar semua. Dia jujur. Pak, saya tuh melakukan ini dari A sampai Z itu diceritakan semua. Jadi kadang itu ada anak itu yang mungkin bosan ya di ruang kelas terus, dan bisa jadi ketika berada di luar kelas itu ya anak bisa isi gue gitu, mau ngobrol apapun dikeluarkan. Contohnya kemarin Bapak Ibu, mungkin saya juga kaget kok ada anak tiba-tiba 1, 2 yang mereka tanyakan banyak hal, baik dari hal yang kecil maupun hal yang besar. Tugas kita apa? Yaitu punya nilai-nilai yang baik. Kita merasakan apa yang anak-anak rasakan. Nah, itu yang sedang saya upayakan. Jadi itu, yaitu yang kalau TR-nya masih TR1, level 1 itu nggak perlu orang dalam artian itu masih sikap ringan. Cukup antara wali kelas mungkin dengan guru BK mungkin kita bicarakan cukup itu. Lalu yang atau dengan guru BK, guru kapal, guru wali yang saat ini sedang digaungkan. Kita luar biasa loh Ibu, yang lain belum ada guru wali awal-awal itu kita sudah itu prestasi untuk kita. Lalu yang selanjutnya ada sedang ke berat.
sedang mengarah ke berat itu, nah ini perlu ada intervensi dari Bapak Kepala Sekolah. Contohnya, misalkan ada kasus di luar ataupun kasus di dalam sekolah yang sudah merebak masyarakat atau mungkin apa. Nah ini perlu adanya intervensi dari Kepala Sekolah dan masyarakat. Nah itu sudah menuju kasus berat. Ini saya hanya menyampaikan secara teori alur penanganan masalahnya seperti apa. Lalu misalkan ada alur penanganan masalah yang membutuhkan penanganan khusus. Kayak kemarin ada salah satu anak Bedan, nggak saya sebut namanya, itu sampai ke Surabaya waktu itu karena dia bermain game terlalu lama sampai nggak mau sekolah berhari-hari berlarut-larut itu. Nah karena sudah guru BK sudah tahu, wali kelas juga menyerah ya waktu itu dan yang lainnya, makanya kita referalkan atau alihkan kasus ke Surabaya. Walaupun penanganannya di sana itu dipondokkan ya istilahnya ya, dipondokkan di situ ada 2 minggu lalu dikembalikan, ya nggak langsung membaik tapi ada prosesnya di situ. Ya minimal ketika SMA, sekarang di SMA 1 Candi Boleh, saya tanya ketika kemarin ke sini itu, ya alhamdulillah dia mau masuk sekolah. Nah itu kan, jadi apa yang kita lakukan hari ini itu nggak langsung jelek atau langsung berubah gitu ya. Jadi apa gitu enggak, cuman itu ada prosesnya. Prosesnya enggak 1, 2, 3 dibuat. Namanya kaitannya dengan nilai, value, moral itu ada perubahannya, itu membutuhkan daya waktu. Nah itu, jadi Bapak Ibu ketika misalnya ada siswa ngantuk ataupun tidur di kelas, ya itu cukup ditangani antara guru mapel dengan guru BK. Kemarin yang itu saya nggak ada kayaknya itu ya. Saya ditemui Bu Erna itu konsultasi terkait dengan 1-2 anak itu gitu ya. Ya walaupun saya nggak tahu itu tuntas atau enggak, ya semoga kedepannya bisa lebih baik. Nah, ataupun contoh-contoh yang lainnya, ketika ada anak yang besok akan hari Senin itu akan dibawa ke programnya pemerintah, nah itu sudah ada masalahnya, perlu penanganan khusus dari ahli. Itu di Bapak Ibu kaitannya dengan alur penanganan masalah. Nah, ini untuk level 1 yaitu masalah ringan, keterlambatan, kurang motivasi belajar, dan yang lainnya. Itu kolaborasinya dengan siapa? Cukup dengan guru dan konselor sekolah itu ya guru BK. Cukup itu. Nah, peran konselor sekolah seperti apa? Yaitu melakukan pencegahan dan pelatihan keterampilan sosial. Jadi mengadakan layanan bimbingan klasika. Jadi TR1 itu cukup ringan, nggak perlu langsung ke langsung ya, misalkan langsung balat. Nah, lalu yang kedua, yaitu level kedua itu kaitannya dengan kecemasan sosial. Dia ada kecemasan, berteman dan lain sebagainya. Ataupun perilaku berulang yang berdampak apa? Penurunan akademiknya signifikan. Misalkan nggak ngerjain bayar, kalau cuma 1 kali ya itu TR1 level 1. Tapi kalau berulang kali dilakukan, otomatis kan ada penurunan nilai akademik. Jadi kurvanya turun ya. Nah itu yang harus diintervensi. Yang mengintervensi siapa Bapak Ibu? Yang pertama yaitu cukup guru, konselor, sama orang tua. Kolaborasinya 3 itu saja. Saya rasa itu cukup. Guru di sini sebagai universal ya. Misalkan dengan lokal siswa, lokal kurikulum dan yang lainnya. Nah ini perlu ada kolaborasi di situ. Melakukan konseling kecil, kelompok kecil, melakukan konseling kelompok kecil, koordinasi dengan guru dan orang tua. Biasanya ada rapat konferensi kasus. Ini sering kita lakukan di KPK kalau misalnya ada hal atau masalah yang dalami yang sifatnya itu membutuhkan peran orang tua di situ.
Kalau misalkan ada masalah, orang tua tidak tahu, nah ini cukup menjadi hal yang harus diperhatikan. Karena orang tua itu mendidiknya di rumah, perannya itu lebih banyak di rumah. Ketika mereka pulang, 24 jamnya itu sisanya 8 jam di sekolah, 24 jam pulang, ya sisanya di rumah itu. Orang tua harus tahu perkembangan siswa. Contoh kemarin ada orang tua ya ke sini, alhamdulillah peduli loh. Ya beberapa yang peduli ya. Tapi ya ini semoga kedepannya bisa lebih baik. Ada orang tua ke sini menanyakan tentang anaknya. Anak saya begini-begini. Waktu itu ketemu Bu Irma sama Bu Putri ya, kalau nggak salah. Sini siapa? Saya nggak pakai nemu begini kawan. Siapa yang balik ke sini tuh? Ya itu nggak baru sebut namanya. Bu Fitri tahu. Yang ketiga ini udah psikoanalisis ya. Maksudnya neuropsikologisnya sudah terganggu. Misalkan kecemasan, takut dengan hal tertentu, atau mungkin misalkan bermain gamenya berlarut-larut sehingga dia tidak masuk sekolah. Nah ini perlu dilakukan peningkatan serius. Contoh lagi masalah kesehatan. Misalkan kemarin ada anak pingsan ya, semaput itu Bu Ana. Ini pertama kali loh itu saya kemarin naik ambulan beneran. Itu pengalaman yang sangat menakjubkan. Bisa orang-orang itu bisa lebih semua. Nah itu otomatis membutuhkan penanganan khusus TR3 level 3. Nah ini yang sudah kita lakukan. Lalu yang kolaborasinya dengan siapa? Yang pertama ya jelas yang berperan penting terkait dengan berkembang secara psikologis ya guru BK, bapak-bapak sekolah, orang tua, ataupun spesialis eksternal. Bisa jadi kayak psikiater atau kalau kesehatan ya dokter dan lain sebagainya. Nah tugasnya konselor seperti apa? Nih melakukan konseling individual. Karena orang-orang yang memiliki masalah berat itu tuh mungkin nggak sebanyak masalah yang di level 1. Sifatnya itu hanya individu, mungkin bisa lakukan konseling individu atau konseling kelompok. Nah ini kaitannya dengan alur penanganan masalah, yang mana masalah itu pasti dirasakan oleh semua lembaga. Saya yakin itu, karena mungkin kalau misalnya lembaga yang bagus tuh itu ada masalah. Atau contohnya yang kemarin yang di Serang Banten itu ada anak perokok, waktu itu kepala sekolahnya mengintervensinya berlebihan. Saya nggak tahu ini saya di posisi yang mana, yang jelas itu sudah jadi viral. Lalu nah ini yang jadi masalah. Kalau misalkan itu terjadi di sekolah kita ini, alhamdulillah ya, jangan sampai. Lalu anak-anaknya demo, nggak mau berangkat sekolah, jadi viral, otomatis netizen itu bilang HRD nggak usah diterima nih anak. Nah ini kan dampaknya sangat luas sekali Bapak Ibu. Kalau misalkan ada kasus tidak diintervensi secara kolaboratif atau secara bersama-sama, nah hal-hal tersebut itu kita tidak ada intervensi khusus, tidak ada penanganan khusus. Nah harapannya itu tidak terjadi. Atau mungkin kasus-kasus yang lainnya. Ada yang di Sumatera itu sampai guru di Ketapel itu mungkin pernah itu ya. Nah ada beritanya. Atau mungkin yang lainnya. Nah itu bisa jadi karena penanganan masalahnya tidak diatasi secara holistik tadi, secara keseluruhan. Sehingga apa dampaknya? Ya seperti bola salju, awalnya kecil tuh, bintik-bintik jadi besar. Nah ini yang harus kita pahami bersama-sama. Kalau ada masalah kita lakukan secara proporsional. Artinya kalau masih TR 1 ya nggak usah ambil psikologi gitu, nggak usah. Cukup kita tangani secara mandiri atau secara penanganan dari guru kita dan lain sebagainya. Itu gitu. Agar apa? Agar tidak offset. Agar juga kita tuh punya kayak wibawa gitu loh. Ketika kita ada anak gitu misalkan nggak misalkan ketika
ini kan sepele ya simpel, nggak ya itu diatasi oleh cukup wali kelas, saya pikir cukup, ataupun guru cukup, nggak perlu intervensi dari orang luar ataupun orang yang di atasnya. Agar kita itu punya apa namanya kayak wibawa, agar kita itu punya siswa itu paham dengan apa yang kita inginkan. Tuh. Lalu yang selanjutnya yaitu indikator penanganan masalah. Bagaimana sih masalah ini harus kita intervensi, harus kita tangani. Yang pertama yaitu kita perhatikan, kita identifikasi masalah. Masalah ini berguna nggak sih? Contohnya bagas CPR, gitu ya. Kalau misalkan masalah ini berulang, kalau 1 oke lah, 2, 3, 4, 10 gitu, nah ini perlu diintervensi. Lalu yang kedua, masalah yang mempengaruhi banyak area kehidupan murid. Contoh misalnya ada salah satu siswa yang troublemaker. Nah ini kan nggak bisa hanya diatasi satu guru gitu, one man show nggak bisa, perlu kolaborasi. Lalu yang ketiga, kebutuhan intervensi lintas konteks. Jadi kalau ada masalahnya beruntun, misalkan udah borosan, setelah itu dia habis borosan malaki kancane ataupun meminta uang secara paksa temannya, nah ini itu sebagai salah satu indikator. Yang keempat, ada faktor berisiko tinggi. Contoh kayak kemarin yang sudah kita rasakan itu, yang sampai ke polsek itu, nah itu harus diintervensi secara segera. Lalu yang selanjutnya dibutuhkan informasi atau dukungan masyarakat. Yang terakhir yaitu kolaborasi membantu memahami murid atau masalah murid dengan lebih baik. Nah, ini yang menjadi indikator. Jadi ada tingkatannya Bapak Ibu. Kapan sih kita harus melakukan kolaborasi? Ya ini syaratnya itu ada 6 tadi itu. Kalau misalkan masalahnya berulang, terus mempengaruhi banyak area, ataupun siswanya itu terlalu bullyingnya itu sudah fisik ya, atau verbal tadi, terus ada intervensi lintas konteks, atau ada alumni datang ke sini juga, ada faktor risiko tinggi, kaitannya dengan nyawa, terus kolaborasi membantu masalah murid dengan baik. Jadi artinya kalau sudah kita lihat indikator itu, kita harus berkolaborasi. Gak hanya guru BK saja, tapi semua guru di sekolah, termasuk pemimpin di wilayah itu diajak, misalkan polsek ya, mari kita bekerjasama dengan polsek Jatiboyo dan lain sebagainya. Nah itu perlu kita dalami. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu Guru kaitannya dengan kolaborasi. Jadi poin penting kita yaitu yang pertama yaitu kaitannya kenali potensi anak kita. Dulu sering banget di kurikulum Merdeka itu ada gajah, ada monyet, ada burung dan lain sebagainya, disuruh lomba nyelam gitu ya, ataupun berterbang nggak bisa. Artinya apa? Artinya setiap siswa itu punya potensi masing-masing. Cuman yang perlu kita sadari ya, yang membedakan manusia dengan hewan ya punya akal. Anak itu tetap terus dipacu. Anak itu harus tetap mendapatkan adrenalin ataupun tantangan-tantangan tertentu, misal dengan matematika dan lain sebagainya. Nah itu bisa meningkatkan kompetensi. Lalu yang kedua yaitu terkait dengan saling koneksi tadi. Saya di sini tidak ada niatan untuk membuli buatan Bapak Ibu Guru. Saya di sini juga masih lemah, masih banyak belajar juga. Artinya ketika kita menjalin koneksi dengan anak, nggak harus kok kita berada terkumpul di ruang kelas buatan. Misalkan kita di ruang lainnya atau berada di lapangan atau setelah upacara dan sebagainya. Dengan pertanyaan-pertanyaan tematik yang sepele itu. Mungkin dari situ tuh anak-anak itu akan terlintas bicara. Atau kemarin itu pertanyaan tematik dari saya itu, kamu udah pernah ditilang belum? Pengalaman seperti apa? Dari situ keluar semua bahwa masalah-masalah itu. Pak saya pernah ini.
kadang-kala hal yang sepele itu bisa memberikan informasi yang banyak. Yang jelas apa? Mendekatkan rasa aman kita, baik itu fisik ataupun psikologis kita kepada anak. Lalu yang terakhir yaitu kaitannya dengan penanganan masalah berkolaborasi tadi. Mari Bapak Ibu mulai dari saya khususnya. Ya, mungkin saya kadang egois gitu, nggak mau terus kita urus gitu. Nah ini mungkin setelah ini saya ubah ya. Setelah saya dapat ini saya ubah. Harapannya kita di sini yuk bareng-bareng berkolaborasi untuk meningkatkan khususnya kualitas pendidikan kita, kualitas rasa psikologis anak kita, khususnya guru BK itu aman, nyaman, psikisnya dan lain sebagainya. Harapannya itu nggak muncul kenapa sih harus ada koneksi, nggak muncul kalimat-kalimat yang membuat anak itu jadi misalkan ya, ini. Saya tuh pernah sekali Bapak Ibu tanpa sengaja saya hampir langsung dengan anaknya nggak mau sekolah. Itu saya rasakan dulu, nggak mau sekolah. Akhirnya saya terpaksa membisit, ya saya bujuk, saya minta maaf dan lain sebagainya. Akhirnya masuk. Nah harapannya dari dari koneksi tadi itu ada rasa aman dan kita nggak salah bicara ya, nggak missing link ya, nggak salah duluan ketika kita bicara itu, dan rasa salah. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu Guru. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Di sini saya tidak ada niatan untuk menggurui Bapak Ibu Guru. Saya di sini hanya ingin berbagi yang pertama. Lalu yang kedua, ini memang tanggung jawab yang dari BPDK. Kamu wajib seperti ini kok. Ya udah, saya harus ikuti. Lalu yang ketiga, jelas ini kita menghidupkan lagi program kita yang sudah dibangun dengan berdarah-darah, dan kemarin juga walaupun setahun kan hari ini sudah kita mulai dengan ini, harapannya ini bisa mengawali dan kedepannya saya yakin Bapak Ibu Guru punya ilmu yang bisa disalurkan. Sekecil apapun itu, insya Allah itu akan bermanfaat. Saya yakin. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin yang saya secara sengaja atau tidak sengaja, karena kadang ya saya ngomongnya ya kurang baik juga setelah dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah bila terjebak daya ini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu atas materi yang kita. Ada pertanyaan Pak Wisnu? Ya, dari tadi motor-motornya. Iya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan materi dari beliau dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kita. Dan kita bisa tindak lanjuti ketika kita menghadapi siswa-siswi kita di masjid. Itu mulai hari Senin ya, bisa libur. Ya, akan saya terapkan besok hari Senin ketemu Abi. Ya, yang pertama. Bapak Ibu, monggo itu Pak Agus sudah mengawali menulis usulan topik yang akan kita bawa di ngobrol kita di kegiatan berikutnya. Silakan kalau misalkan ada masukan dipanjangkan saja listnya, atau ada usulan atau ide tertentu monggo boleh dilanjutkan di list yang di kedinasan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya rasa cukup sekian 3 menit menuju siapa. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini, masuk tak kawan itu biasa juga. Mungkin
Kalau mungkin untuk dokumentasi mobil, iya. Atau di mana? Tidak bisa.